Bukan apa-apa kalau saya, karena melihat istri, melihat wanita itu kan jangan hanya dari fisik. Saya dulu milih istri juga bukan karena fisik atau parasnya, tapi kecantikannya dari dalam, inner beauty. Makanya saya larang keluar rumah. Karena begitu keluar juga udah nggak cantik. Cantiknya itu dari dalam. Udah kamu di dalam aja ya, udah biar cantik. Dapat sudah ada followernya Pak. Bisa keren, karena second saya dapatnya. Tapi itulah, kita butuh pemimpin yang seperti beliau karena bakatnya luar biasa. Nanti sebelum saya ngobrol dengan beliau. Untuk membantu kita, keluarga besar Badan Informasi Geospasial, untuk bersama-sama mewujudkan BIG berakhlak. Karena beliau ini sangat terkenal dengan sikap dan perilakunya yang tentunya sangat berakhlak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan meriah BCL, Bapak Cak Lontong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya buka masker karena saya sudah swipe up tadi. Semakin canggih Pak ya. Dulu awal bener Pak, awal-awal itu hampir tiap ngisi acara saya itu di swipe kan. Awalnya rasanya itu sakit, sekarang udah nggak kerasa karena nggak masuk. Saya sekarang kalau swipe tinggal swipe up gitu aja udah langsung. Alhamdulillah saya selalu mematuhi protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air bersih. Setelah pegang apapun saya cuci tangan pakai sabun, pakai air bersih. Saya cuci tangan pakai sabun, pegang sabun Bu, cuci tangan lagi. Pegang sabun lagi, cuci tangan lagi. Pokok pegang apapun setelah itu cuci tangan. Kemarin Thomas Cup saya pegang Indonesia, habis itu cuci tangan saya supaya tetap sehat. Dan alhamdulillah tepuk tangan buat tim Thomas Cup Indonesia. Ini acara yang luar biasa di ulang tahun yang ke 52 tahun Pak ya, selisih setahun dengan saya. Berarti saya bisa menganggap Badan Informasi Geospasial ini kakak saya. Karena saya lahir tahun 70, BIG ini tahun 69 ya. Wah berarti tepat setahun di atas saya. Ini luar biasa sekali, apalagi dengan Pak Aris Marfa ini saya sudah sering tegur sapa. Sering saya tegur beliau, siapa ya kamu gitu? Ya Pak ya, ini namanya tegur sapa. Kadang-kadang juga saya, ya kebalikannya, kadang-kadang ya saya sapa, saya ditegur sama beliau, kamu kok nyapa saya terus gitu. Jadi sering, tapi itulah kita butuh pemimpin yang seperti beliau karena bakatnya luar biasa. Nanti sebelum saya ngobrol dengan beliau, saya bangga sekali bisa hadir di ulang tahun yang ke-52 ini, tapi saya juga sedikit kecewa kenapa baru ke-52 tahun ini saya diundang gitu. Kan padahal setiap tahun ya namanya ulang tahun Pak ya, masa ya saya baru sekarang diundang, tapi setelah saya dari manajemen informasi ke sana sini memang baru ini. Jadi BIG membuat acara dan ngundang artis yang relatif ibaratnya gitu Pak ya, bayarnya agak mahal, ini saya mohon maaf. Ini mohon maaf, itu hanya salah apa ya, stigma. Saya itu bukan mahal Pak. Sebenarnya kalau ngundang saya itu nggak usah ragu-ragu. Kenapa mahal? Karena nunggu ada acara dulu. Coba kalau nggak nunggu ada acara, kapan aja ngundang saya kan tinggal bayar saya aja Pak sebenarnya. Kalau ini kan harus sewa hotel, ini gedung segala macam, jadi mahal. Karena ada biaya lainnya. Coba kalau nggak percaya setiap seminggu sekali lah Pak undang saya. Nanti kan cuma ngeluarin buat bayar saya aja, nggak mahal. Jadi itu sebenarnya yang bikin mahal karena nunggu ada acara. Apalagi acara seperti ini setahun sekali, kalau nggak meriah kan nggak itu. Tapi ini menunjukkan bahwa apa ya, di BIG ini secara iman sudah mantap, sudah stabil. Karena acara ulang tahun yang diundang pelawak, komedian, ini menunjukkan imannya sudah mantap. Kalau acara seperti ini yang diundang masih ustadz, itu imannya masih labil. Jangan, imannya masih goyah itu. Kalau yang diundang pelawak tadi imannya udah mantap.
Jadi sering-sering undang pelawak Pak, supaya imannya tetap mantap. Dan yang jelas itu imun pelawak jadi mantap juga Pak. Gitu. Karena Pak, di masa seperti ini kan imun nggak kalah penting dengan iman. Makanya saya tahu persis ini juga kalau saya diundang di perusahaan, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang swasta atau perusahaan atau BUMN lain gitu yang kalau ngundang saya itu indikasi profitnya bagus. Jadi kalau ada BUMN nggak ngundang saya itu profitnya masih meragukan. Ini saya pakai indikasi, makanya saya setiap diundang mana saya diminta saya laporan ke Pak Erick Thohir. Jadi ada kalau BUMN ngundang calon dong nggak usah dicek profitnya bagus itu udah pasti gitu. Indikasi. Ya. Alhamdulillah, makanya sekarang banyak BUMN berlomba-lomba mengundang saya. Bukan karena perlu supaya dianggap profitnya bagus. Alhamdulillah ya diuntungkan sebenarnya bukan saya tapi keluarga saya. Saya juga bicara seperti ini bukan karena saya pengen tampil karena memang dipeseni istri saya. Saya bukan takut sama istri ya, saya kebetulan punya istri yang lebih berani pada suami gitu aja. Istri saya itu benar, istri saya itu luar biasa, hebat sekali. Makanya saya bangga banyak punya istri yang pinter nyari duit, Pak. Saya nyimpen di mana aja ketemu, Bu. Pinter nyari duit istri saya. Saya sampai bingung mau simpen di mana lagi gitu. Mesti ketemu, tapi kreatif. Istri saya itu kreatif, makanya saya kemana-mana saya bangga banget sama istri. Kalau dulu saya kemana-mana sebelum ada handphone Pak ya, nyimpen foto istri di dompet. Full dulu dompet saya itu tebel, bukan duit, tapi foto istri. Banyak foto saya simpen gitu. Kalau sekarang sudah ada handphone, ini bukan pamer Pak. Ini handphone nggak ada yang punya. Bukan edisi khusus, enggak, tadi di ruang VIP ada handphone, saya tanya, punya siapa? Enggak ada, makanya saya bawa. Jadi enggak ada yang punya, kalau ada yang punya dibawa yang punya ini. Nah ini contohnya, ini istri saya Pak, memang dari jauh enggak kelihatan Pak ya, memang apalagi, nah ini, saya jadikan wallpaper, enggak nyimpen di dompet lagi, karena kalau saya kerja di luar ada masalah, lihat foto istri, masalah jadi ringan Bu. Karena masalah paling berat ya ini Pak. Benar Pak. Jadi kalau saya kerja ada masalah gitu, waduh masalah, saya buka handphone lihat wajah istri, enteng masalah, masih berat ini udah. Jadi langsung semangat gitu. Jadi nanti Pak Aris kalau cari karyawan dibikin ya, dicari karyawan yang seperti saya ini, semangat kerjanya tinggi Pak. Bener. Wah mumet gitu ya, wow ngisi data segala macam target pekerjaan, udah malam lembur mau pulang, buka handphone lihat wajah istri, mending lembur. Nah gitu Pak, semangat. Bapak yang ketawa karena sering lembur Pak ya. Jadi ibu-ibu setelah ini ibu-ibu silakan yang sudah bersuami ya dicek. Kalau foto ibu dipasang di wallpaper Bapak, nah itu jangan GR dulu Bu, jangan GR dulu, itu bisa jadi seperti saya tadi, dianggap masalah paling besar. Padahal istri saya itu, sekali lagi saya itu bukan penakut, istri saya yang lebih berani, tapi padahal tiap hari Bu, istri itu selalu saya bentak tiap hari. Kayak contohnya ini tadi aja, saya berangkat ini istri saya itu kalau saya bentak enggak pernah bantah, enggak pernah protes, enggak pernah jawab, nurut. Makanya saya beruntung banget punya istri. Ini tadi saya berangkat itu saya bentak, saya kan panggilnya mama, Bu, enggak saya akan bilang ke Bu mertua dulu, Bu, anaknya saya bentak ya gitu, izin ke mertua gitu. Mama di rumah biar papa yang cari duit, nurut Pak. Saya bentak gitu, istri saya di rumah, semalam saya bentak gitu, nonton TV aja biar papa yang cuci baju, diem nurut nonton TV. Istri saya itu bener. Saya bentak, apalagi ya memang rumah tangga itu pasti nggak mungkin lah. Aku kadang-kadang ada yang bikin kita berantem gitu. Kalau sudah berantem itu Masya Allah, apalagi kalau bertengkarnya agak hebat gitu ya. Saya itu nggak tega lihat istri sampai sujud-sujud Pak. Sampai merangkak-merangkak loh Bu, saya nggak tega gitu. Ya ngerangkak, istri ngerangkak sambil nunjuk-nunjuk ke kolong. Ayo Pak, keluar kamu dari kolong gitu. Saya diem menjadi. Saya nggak tega lihat istri sampai merangkak-rangkak itu, makanya sejak itu kalau berantem saya sembunyinya di atas lemari, biar istri nggak sampai merangkak-rangkak jadi gini.
sayang, tapi apapun kondisinya buat saya istri saya itu paling cantik sendiri. Makanya saya larang kumpul sama teman-teman Pak. Karena kalau kumpul sama temennya jadi nggak cantik. Cantiknya sendiri. Kamu itu paling cantik sendiri, udah jangan kumpul temen, saya bilang. Bukan apa-apa kalau saya, karena melihat istri, melihat wanita itu kan jangan hanya dari fisik. Saya dulu milih istri juga bukan karena fisik atau parasnya, tapi kecantikannya dari dalam, inner beauty. Makanya saya larang keluar rumah. Karena begitu keluar juga udah nggak cantik. Cantiknya itu dari dalam. Udah kamu di dalam aja ya, udah biar cantik kamu. Istri saya itu senang sekali. Tapi istri saya bangga karena saya itu hampir tiap hari loh Pak. Sejak menikah ini mungkin bisa dicontoh bapak-bapak ini. Sejak menikah saya itu hampir tiap hari ngasih duit sama istri. Dulu bener, begitu menikah besoknya mau ngasih hampir. Besoknya lagi mau ngasih hampir. Hampir tiap hari sampai sekarang. Nggak pernah kesampaian, hampir terus. Hampir. Dan istri udah nggak minta karena kalau minta duit selalu saya kasih tahu jangan minta lagi gitu. Sekarang udah nggak pernah minta. Saya senang, alhamdulillah bersyukur banget. Job saya turun ini ya. Awal pandemi Pak hampir semua job batal. Tahun 2020 April, Mei, Juni itu udah semua job yang sudah deal pun batal. Hanya ada beberapa yang sudah ngasih DP itu alhamdulillah, karena kalau udah DP kan hangus Pak ya. Tapi lebih banyak job yang hangus daripada DP yang hangus, makanya saya juga sedih gitu. Tapi istri yang pertama kali punya inisiatif ya istri saya Pak. Begitu job sepi istri langsung, Pak tak bantu Pak pemasukan. Pendapat istri saya itu kan pinter masak. Jadi kalau saya bilang, Ma bikinin kopi, masa aku kan bisa bikin sendiri gitu. Ma cuciin baju dong, masa aku cuci sendiri dong. Pokoknya saya minta apa aja jawabnya masak. Pinter masak istri saya. Jadi bikin kue kecil, istri saya itu hobinya bikin kue kecil, kue kering gitu kan. Dulu karena pandemi kemarin nggak bisa kemana-mana, akhirnya jualnya online Pak, lewat handphone. Alhamdulillah terbantu, begitu hari pertama jualan laku. Hari kedua saya lihat kok dia nyantai, nggak bisa jualan lagi. Ya hari pertama laku, hari kedua nggak bisa jualan. Loh kenapa nggak bisa? Yang laku handphonenya. Jadi jualan kue kering online lewat handphone, yang pertama kali laku malah handphonenya. Habis itu nggak bisa jualan lagi. Makanya kamu gimana sih? Untungnya banyak Pak. Ya, tapi kan nggak bisa jualan. Akhirnya saya terpaksa berikan handphone Pak, baru. Tapi second. Tapi baru Pak. Baru saya belikan tapi second gitu tadi. Kayak Instagram saya tadi loh Pak. Jadi istri saya belikan handphone. Nah ini bapak-bapak. Kalau milih handphone hati-hati Pak. Tapi kalau pasangan bapak-bapak kan luar biasa. Istri saya itu soal teknologi handphone canggih. Saya nggak ngerti belajarnya di mana Pak. Mungkin sering googling di Yahoo Pak. Saya lihat. Loh, sini nggak ada googling di Yahoo Bapak Ibu. Googling di mana? Berarti kalau istri saya di Yahoo harusnya Yahing dia ya. Kok nanti saya kasih tahu lah istri saya. Istri saya itu kalau mau googling dia masuk ke yahoo.com dulu, baru diketik google.com. Gitu. Itu lebih cepat katanya. Lebih cepat katanya, Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Jadi lebih cepat. Bisa dicoba Pak. Saya pernah nyoba lebih cepat memang. Kuotanya maksudnya lebih cepat habis. Istri saya itu soal IT lah, pokoknya kalau soal IT Pak, IT kan penting, apalagi tugas dari big ya, saya sebutnya BIG atau big? Big sama aja ya. Nah itu IT itu penting, ya teknologi sekarang ini kan sangat membantu, tugas-tugas berat sekali ya saya kira tugas ini. Kalau saya dulu, sebenarnya saya juga pengen punya cita-cita pengen jadi kepala big lah, seperti bapak saya. Bapak saya bukan kepala, bapak saya juga pengen maksudnya gitu. Bapak saya juga pengen jadi kepala big tapi nggak bisa. Saya juga pengen seperti bapak saya gitu. Sama-sama pengennya Pak, tapi nggak kesampaian. Nah IT itu, istri saya itu jago mungkin karena
saya kebetulan mertua saya almarhum beliau itu, bapak mertua saya itu orangnya visioner. Semasa hidup beliau itu handphone belum ada Pak, tapi sudah tahu ke depan itu sangat pentingnya IT. Makanya istri saya kalau cerita dulu waktu kecil, kalau pergi kemana pun pamit bapaknya, pesen bapaknya mesti, kamu harus IT. Itu mertua saya tahu pentingnya IT sejak istri saya kecil Pak. Jadi itulah makanya soal IT jago istri saya. Makanya saya dulu handphone, apalagi handphone yang lama-lama itu, mau saya password apa aja bobol Pak sama istri saya itu. Bener, biasanya kalau sampai password handphone suami diketahui istri, biasanya Bu, besoknya ada diskusi kecil. Diskusi kecil tapi berkepanjangan gitu. Kalah, seminar nasional itu kalah lama. Dan diskusi itu berulang-ulang, walaupun sepertinya udah selesai, tiba-tiba bisa muncul acara-acara diskusi di saat-saat yang tidak terduga gitu. Makanya itu yang saya hindari. Makanya saya cari handphone yang paling canggih. Handphone yang hanya bisa dibuka dengan wajah kita itu Pak, itu kan paling aman. Dibuka istri, ini pasti nggak bisa. Loh masih bisa dibobol Bu. Ibu-ibu kalau mau belajar soal membobol handphone sama istri saya. Handphone saya yang sudah canggih pakai Face ID masih bisa dibuka sama istri. Mungkin pas saya tidur Pak. Karena handphone itu nggak saya pegang hanya pas saya tidur. Selain itu pasti saya ada di saya, nggak mungkin dibuka. Mungkin kalau saya tidur ditempelin, dideketin ke wajah saya gitu. Tapi saya coba kalau merem kan nggak bisa padahal Pak ya. Mungkin mata saya dibuka gini kayak. Saya tuh kalau udah tidur nggak berasa apa-apa, diginiin mungkin nggak berasa. Pokoknya intinya kebuka. Wah saya bingung. Akhirnya saya bales Bu. Handphonenya saya belikan merek sama, tipe sama. Wah berarti handphone istri bisa saya buka kalau pas dia tidur kan. Besoknya pas istri tidur, saya rencana nanti malam nih handphonenya saya buka. Pas istri tidur, saya ikut ketiduran. Kan masih ada besoknya lagi Pak ya kan. Tidur barengan tiap hari sama istri. Besoknya ini saya jagain, jangan sampai ketiduran. Istri tidur, handphone saya ambil. Saya deketin ke wajahnya, enggak kebuka Pak. Saya mikir, apa kurang deket gitu. Saya deketin lagi, masih enggak kebuka. Sampai kira-kira jaraknya cuma segitu. Enggak kebuka juga. Semalaman saya enggak tidur. Ini kenapa? Beda, saya mereknya sama, tipe sama kok. Di wajah istri enggak kebuka. Saya pikir-pikir, ternyata Bu, Bapak, istri saya itu kalau tidur enggak pernah pakai make up. Jadi handphonenya sendiri enggak mengenali wajahnya. Istri saya itu antara pakai makeup dan dia beda banget Bu. Makanya handphonenya sendiri, siapa ini nggak kena. Padahal itu pakai Face ID-nya dia, tapi nggak mengenali. Waduh celaka ini. Akhirnya supaya pengalaman Bu, supaya saya nggak terulang handphone saya nggak kebuka lagi. Sejak saat itu saya kalau mau tidur, saya pakai makeup. Benar. Sekarang kalau mau tidur pakai lipstick, pakai alis Bu, pakai eyeshadow, pokoknya minor saya supaya nggak kebuka lagi, kan belajar dari pengalaman. Itulah. Oke, kenapa saya cerita seperti ini? Karena tadi yang disampaikan Mbak MC-nya tadi yang bisa berakhlak ya yang itu. Wah, kebalikan saya banget nih. Akhlak saya itu diragukan Pak. Tapi ya sebenarnya yang meragukan hanya istri saya, yang lain sih enggak. Tapi kan itu penting Pak ya. Itu bukan berarti saya istri menurut saya atau saya menurut istri, enggak, ini kerjasama. Apapun kondisinya, keluarga yang bahagia itu bisa menciptakan suasana kerja yang bahagia. Makanya harus dimulai dari keluarga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kerjanya senang, berarti keluarganya bahagia. Kayak contohnya saya, kerjasama itu penting. Apalagi sekarang nih bapak-ibu dulu sering WFH, work from home. Nah kadang-kadang kita repot Pak, pandemi ini membuat kita 180 derajat berubah perilaku. Kalau dulu work from home, dulu work di office, sekarang work from home. Kalau dulu bolos di rumah Pak ya, kalau sekarang bolos harus ke kantor, malah ribet. Kan kerjanya di rumah, kalau bolos berarti harus ke kantor Pak ya. Sekarang malah repot mau bolos itu. Makanya terus di rumah kerja, anak sekolah juga dari rumah. Kita yang bukan guru dipaksa atau terpaksa menjadi guru di rumah. Makanya kuncinya kerjasama, itu yang paling penting. Suami istri kerjasama, saya bagi tugas kalau sama istri. Jadi pelajaran tertentu yang ngajar istri, pelajaran lain saya gitu. Kalau matematika, bahasa Inggris, fisika gitu istri Bu yang ngajar. Kalau saya ngajar pas pelajaran kosong. Jadi loh,
pelajaran kosong itu ngajarnya paling susah loh. Nggak ada kisi-kisinya Pak ya. Jadi mau diisi apa itu improvisasi semua. Nggak ada pedoman pelajaran kosong itu nggak ada pedomannya. Tetapi yang aneh, kalau kita ingat-ingat kita jujur pada diri sendiri. Sehebat apapun kita dulu saat sekolah, sepintar apapun kita, pelajaran yang paling membahagiakan adalah pelajaran kosong. Ya nggak Bu? Semua murid begitu ada pelajaran kosong itu pasti happy. Sepintar apapun, kalau pelajaran kosong, wah seweneng. Makanya itu terbawa sampai sekarang, tidak terasa. Buktinya apa? Loh, buktinya sekarang, omongan saya kan kosong, nggak ada isinya. Tetapi ditunggu, bikin happy. Terbawa Bapak Ibu sampai sekarang, itulah. Makanya saya senang sekali bahwa saya itu selalu omong yang nggak ada isinya. Makanya saya sering diundang di perusahaan jadi motivator. Awalnya saya ragu-ragu, tapi ternyata inputnya itu saya membawa perubahan selama jadi motivator. Itu yang membuat saya bangga. Walaupun saya komedian, tapi sekarang lebih sering jadi motivator. Karena saya yakin saya sukses jadi motivator. Karena prinsipnya motivator itu adalah orang yang pintar ngomong, belum tentu praktek. Itu motivator. Makanya saya yakin sukses karena saya seperti itu. Pintar ngomong, prakteknya belum tentu. Makanya waktu saya diundang perusahaan ini, ada perusahaan yang ngundang saya jadi motivator Pak. Besoknya tutup. Aduh, enggak Bu, saya diundang kan hari Sabtu, Minggu kan libur Bu, tutup. Besoknya tutup, tapi Senin itu buka lebih semangat karyawannya itu. Wah ada perubahan katanya gitu. Bahkan yang lebih parah itu ada perusahaan ngundang saya jadi motivator. Perusahaan ini kondisinya karena pandemi sudah luar biasa tertekan secara finansialnya. Jadi 50% karyawannya akan di PHK Bu. Bahkan nama-nama yang akan di PHK itu sudah ditentukan. Sebelum PHK itu mengundang saya jadi motivator di perusahaan tersebut. Ini yang membuat saya sampai sekarang bersyukur. Seminggu setelah saya mengisi, saya dapat telepon dari kantor tersebut. 50% karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK itu semua batal di PHK. Karena yang di PHK 50% lainnya. Jadi ada perubahan nama-nama yang di PHK. Jadi saya tetap membawa perubahan, itu yang bikin saya bangga. Karena intinya itu, makanya saya katakan penting sekali suasana kerja. Saya apalagi seperti saya tadi Bu, wah masalah itu ada aja di mana-mana, apalagi sekarang di rumah itu. Anak belajar aja, ini contoh sederhana. Laptop sudah saya siapin, anak belajar, baru saya tinggal 5 menit, Pak teriak panggil-panggil, apa sih? Sinyalnya hilang, waduh sinyal sudah saya betulin. Saya tinggal nggak sampai 10 menit, teriak lagi panggil, Pak apa? Gambarnya hilang, gambar Bu, videonya hilang, saya buka lagi. Saya tinggal 5 menit, Pak apa? Suaranya hilang, waduh. Saya betulin, saya tinggal, setengah jam saya nggak dipanggil. 40 menit nggak dipanggil, saya lihat, anak saya yang udah hilang. Wah udah pergi, pantesan enggak. Ya itulah kadang-kadang kita itu terlalu menyerahkan anak kepada sekolah, kadang-kadang tugas kita sendiri kita lalai. Bahwa anak itu tetap tanggung jawab kita yang utama. Itulah insan-insan yang berakhlak. Tepuk tangan buat saya. Dan pentingnya ya tugas dari BIG ini atau BIG ini menurut saya luar biasa. Satu peta, satu data menuju Indonesia emas. Ini adalah tugas yang tidak mudah menurut saya dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh, bukan hanya rakyat Indonesia tetapi seluruh kementerian, seluruh lembaga di Indonesia ini kalau maju butuh data dari Bapak Ibu sekalian, makanya bukan tugas yang ringan. Saya kalau diminta membantu saya siap. Saya siap, ini era digital Pak, saya hadir di sini juga, ya walaupun pelawak saya tekan digital itu penting. Kenapa saya bisa hadir di sini? Karena manajemen sudah deal digitnya dengan BIG. Digit itu penting. Karena digital, bukan berarti saya uang enggak. Saya berprinsip seperti orang barat lah. Uang itu bukan segalanya. Money is not everything. Karena uang itu money, segalanya everything. Jadi uang bukan segalanya. Karena uang itu money, segalanya everything. Makanya saya sekali lagi saya bangga, ini tugas yang berat, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Saya yakin
kalau melihat Bapak Ibu dengan suasana yang seperti ini, semangat kerjanya luar biasa, saya kira tugas ini akan bisa sukses untuk diselesaikan. Dan saya siap membantu apapun data yang nanti diperlukan Pak, jumlah pelawak di Indonesia, sebarannya di seluruh Indonesia di mana aja, akan saya bantu. Karena kalau dulu, kalau kita mikir dulu peta itu kan bentuknya hanya ya kayak atlas saja, kalau kita punya buku atlas dulu belajar pulau-pulau, gitu. Ternyata sekarang dari peta data, bukan hanya peta tapi ada data yang berkaitan dengan peta tersebut. Makanya ini harus menjadi acuan utama supaya sumbernya sama dan itu harus benar. Kalau sumbernya tidak benar semuanya jadi salah. Makanya benar salahnya yang lain tergantung Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi Bapak Ibu ini bukan hanya mewujudkan peta dan data tapi pejuang kebenaran. Dan itu yang tidak ternilai harganya. Seperti kenapa saya berdiri di sini? Saya berusaha untuk membantu Bapak dan Ibu supaya lebih fresh, lebih segar untuk mencari kebenaran. Kayaknya heroik gitu Bu ya. Bu jangan nangis Bu, ini pelawak loh Bu. Ibu malah ada yang mau nangis, terharu. Nggak usah Bu, santai aja Bu. Ini hiburan. Saya tidak ingin membuat Ibu menangis tapi tertawa. Bahagia, yang penting bahagia. Lupakan dulu tugas, walaupun karena tugas berat itu karena saya punya prinsip Pak, pekerjaan atau tugas seberat apapun itu akan terasa ringan kalau tidak saya kerjakan. Itu prinsip saya dari dulu, makanya saya nggak lama jadi karyawan. Saya betah jadi karyawan, tapi selalu ketemu atasan atau bos yang nggak betah punya karyawan saya. Apes Pak, saya itu apes. Heran, padahal saya semangat kerjanya kayak tadi saya ceritakan, apes. Pentingnya minim aja peta ini kalau teknologi sudah canggih, kayak contohnya aja Pak, saya ke sini, mungkin dulu peta ya, kemana-mana itu butuh peta, tapi sekarang sudah ada GPS, ya kan, pakai teknologi sudah bisa, tetapi ada hal-hal masa lampau yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini contoh, saya itu ngefans banget dengan salah satu grup legendaris Indonesia, Kus Plus Pak. Kus Plus itu saya, walaupun masa jayanya Kus Plus saya masih sangat kecil dan remaja, tetapi saya sangat ngefans sama Kus Plus karena buat saya, apa kaitannya Kus Plus dengan BIK ini? Ada. Jadi begini, tahun 2000-an sudah ada GPS, GPRS juga sudah teknologi canggih. Ayu Ting Ting masih bisa kena alamat palsu. Masih bingung, kemana. Padahal GPS, GPRS sudah ada Bu ya. Masih bingung loh Ayu Ting Ting. Tapi Kus Plus tahun 70-an belum ada GPS, belum ada teknologi GPS, belum ada. Tapi sudah yakin mengatakan, di sana rumahku dalam kabut biru. Tertutup kabut saja, Kus Plus yakin di sana rumahku. Belum ada GPS. Makanya saya tuh salut dengan Kus Plus tuh.